Assalamualaikum, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Waalaikumsalam, kabar baik, Bu. Salam. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, syukur. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir Hadir semua, Bu. hari ini. Oke, Hadir semua, Bu. karena sudah hadir semua ya, syukur ya. Syukur alhamdulillah semuanya masih semangat toh? Masih semangat semua ya? Semangat, Bu. Luar biasa semangat. Oke, bagus dari suaranya Ibu dengar semua semangat. Sebelum kita memasuki materi kita, saya ingin menunjuk siapa yang bisa pimpin doanya? Laki-lakinya. Apa? Saya, Bu. Mansur coba. Coba Ridwan pimpin doanya. Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan masuki pelajaran kita, yaitu tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, peserta didik dapat mengamati gambar iklan yang ada pada buku siswa halaman 4. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan tersebut. Kemudian yang kedua, menuliskan hasil pengamatan dari iklan media cetak dalam bentuk pikiran, dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang ketiga, membaca teks bacaan pada buku siswa halaman 6. Kemudian juga mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan, terutama organ pencernaan hewan ruminansia ya. Dalam hal ini sapi. Kemudian yang keempat, berdiskusi dengan kelompoknya, bisa melalui WhatsApp. Kemudian mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Oke. Sekarang coba kalian buka buku siswa yang Ibu pernah bagikan itu. Ya. Kalian lihat gambar apa ini? Jelas gambarnya? Jelas, Bu Guru. Jelas, Bu. Siapa yang bisa jawab siapa gambar apa ini? Buah-buah. Bu. Makanan, Bu. Gambar hati, Bu. Iya, silakan. Saya, ya. Bu. Gambar sayur. Buah-buahan, Bu. Siapa Sayuran, yang Bu. Iya, Saya, Bu. sayuran. Gambar botol, Bu, Iya. sama kaleng. Hasbia, coba. Hasbia Ya, dulu. berurutan ya. Gambar apa ini? Buah-buahan, Bu, sama sayuran. Iya, terus Ridwan, gambar apa ini? Gambar botol, Bu, sama kaleng. Ada isinya itu, Pak Ridwan. Bukan backgroundnya, nah. Ini yang ayo diamati, nah. Bukan gambar botolnya, bukan backgroundnya, tapi ini yang ada kursor Ibu goyang. Tidak Oh iya, Bu, gambar. lagi. Ridwannya. Main-main Ada lagi. pisang, Bu. Kalau lagi tuh Ridwan, Bu. Saya lihat ada pisang, Bu.
Iya. Ya, semuanya benar ya. Ya, ini adalah sayuran, dalamnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, semua sayuran dan sayur buah-buahan ini termasuk dalam makanan sehat. Ya, selanjutnya ya. Dari kalian mengamati gambar ini, kalian coba-coba kerja. Apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Coba Sarniawati, gambar apa tadi itu yang di atas? Gambar sayur dan buah, Bu. Iya, Bu. Sarniawati. Gambar sayur gambar dan apa itu buah. tadi? Iya, oke. Ya, bagus. Sayur dan buah itu termasuk dalam makanan yang sehat. Sehat, Bu. Sehat. Siapa yang bisa sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kamu sehat? Ya, menurut kamu sehat. Siapa yang bisa kasih contoh-contoh makanannya? Coba Junarti, contoh makanan 3 saja. Atau 1. Iya, Bu. Mana Hadir, Bu. Ya. Coba sebutkan 1, Nak, contoh makanan yang menurut kamu sehat. Saya, Bu, saya. Sayur, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Ridwan. Ya. Buah apel, Bu, sehat Coba dimakan. Ridwan. Iya. Yang lainnya Buah apel, Bu. ada? Saya, Iya, Bu. semua buah-buahan itu sehat ya. Apa Saya, buah Bu. Asbia? Sayur singkong, Sebutkan. Bu. Sayur singkong. Iya, iya. Sayur Kenapa singkong. singkong dimakan? Sayur sing. Iya. Oh iya, iya. Sehat juga kalau dimasak sayur, toh. Nah, kemudian Saya, Bu. dari kita melihat gambar itu, apa kriteria makanan sehat itu? Ada yang Kalau tahu bagaimana kriteria saya, makanan Bu. yang sehat itu? Saya, Bu. Nah. Iya, Kalau Mansur, iya. makan sayur itu Silakan, Nak, silakan. harus hijau, Bu. Menurut kamu apa kriteria makanan sehat itu? Harus hijau. Saya, Bu. Bisa. Kemudian ya, Ridwan lagi. Kriteria makanan sehat, Bu. Makanan yang ada Iya. sayurnya, ada buahnya, ada ayam gorengnya juga, Bu. Kerupuk, sambal. Enak, Bu. Makanan sehat itu makanan yang enak, Iya, Bu. iya, iya. Oke, oke. Iya. Ya. Perlu kalian tahu ketahui ya bahwa kriteria makanan sehat itu harus mengandung nutrisi, kemudian vitamin, ya, supaya dari makanan itu dapat kita dapat mengolahnya menjadi energi sehingga makanan itu dapat membuat kita menjadi tumbuh dan sehat. Iya. Oke, semua jawabannya baik ya. Sekarang kalian perhatikan buku kalian.
halaman 4 ya, halaman 4. Tapi karena di sini gambarnya tidak terlalu kelihatan karena sementara loading HP-nya ini, laptopnya. Aduh. Ya, kegiatan pada halaman 4 itu kalian akan melihat 3 gambar iklan yang kesemuanya tentang makanan sehat. Gambarnya ini. Ya, gambarnya ini. Dari ketiga gambar ini, ya semuanya tentang makanan sehat ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu kalau gambar ini termasuk ke dalam jenis iklan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu iklan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Apa itu Saya, iklan? Bu. Ridwan, coba jelaskan apa itu. Iya, Iklan coba adalah Ridwan, jelaskan apa itu iklan. gambar yang mempromosikan suatu barang, Bu. Iya. Ada yang lain? Mansur coba. Iya Bu Guru. Iya, apa itu iklan? Bisa jelaskan sedikit, Nak? Apa itu iklan? Iklan contoh memasarkan barang Bu menggunakan kata-kata yang bagus. Oke, ya semuanya sudah. Saya, Bu. Ya. Iya, silakan, Asbia. Iya, Bu. Iklan itu, Bu, yang di televisi, Bu, toh? Iya, bisa juga. Kalau di televisi itu disebut iklan melalui medianya media elektronik. Kalau yang ini yang sekarang yang kita lihat ini iklan dalam media cetak. Jadi ya kalian harus membedakan ya, yang mana iklan dalam media cetak, kemudian yang mana media dalam iklan dalam media elektronik. Iya. Oke, iklan itu adalah berita atau pesan yang digunakan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalian tugasnya nanti mengamati iklan ini, kemudian mengerjakan, ada nanti LKPD yang Ibu bagikan, ya kalian kerjakan secara individu, bisa berdiskusi dalam satu kelompok seperti hari-hari sebelumnya. Ada 3 kelompok ya. Ada kelompok pertama itu Merpos, kemudian kelompok kedua Merbal, kemudian kelompok ketiga Put ya. Masih ingat semua toh nama-nama kelompoknya? Iya. Jadi sudah tahu ya? Iya. Ya. Kemudian rekaman. Nah, tapi yang PPP ya. Tapi kan mana kalian dari menemukan kata kunci pada iklan
tersebut tadi yang pada halaman 4 itu, kita menjadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Dan kemudian penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu itu umumnya dihasilkan oleh sapi, ya, oleh sapi. Dan kemudian bagaimana caranya sapi bisa menghasilkan susu? Itu nanti kita akan membahasnya pada sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ya. Siapa yang tahu apa itu hewan ruminansia? Siapa yang bisa jawab? Apa Saya, Bu. itu hewan ruminansia? Ya, Saya, Bu. Ridwan. Hewan yang memama biak, Bu. Iya, silakan. Iya, hewan yang memama biak. Apa itu hewan memama biak? Hewan yang apa dia, Bu? Lupa, Bu. Udah ingat saya, Bu. Oh iya. Iya, nanti Ibu jelaskan ya. Hewan ruminansia itu hewan yang memakan makanannya atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Nah, salah satu contohnya adalah sapi. Ya. Tapi masih ada yang bisa kasih contoh lain? Hewan-hewan ruminansia? Coba Hasbiah, bisa? Iya, Bu. Hewan ruminansia, hewan yang memamah biak. Contoh lainnya selain dari sapi. Kambing kapan, Bu? Apa? Kambing. Oh iya, betul, kambing. Apalagi? Siapa yang lagi yang bisa kasih contoh hewan ruminansia? Kerbau, Bu. Iya, Nurani betul, kerbau. Apalagi? Ya. Tedong, Bu, tedong. Kuda ya, kuda. Ya, kuda. Kalau bahasanya Ridwan pakai bahasanya tedong, sama ya. Kalau bahasa Indonesianya kerbau. Ya. Semua tadi itu adalah hewan-hewan ruminansia, tapi yang sekarang yang kita bahas adalah dalam materi kita ini sistem pencernaan hewan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Sapi. Semua pernah lihat sapi, toh? Iya dong, pasti pernah Bu. lihat sapi. Ada sapinya Ridwan, Bu. Iya. Iya. Tapi sapi itu semuanya tidak menghasilkan susu ya. Yang menghasilkan susu ada memang sapi yang menghasilkan light ini ya. Itu yang menghasilkan susu. Nanti hasil susunya itu yang diproduksi dalam bentuk kalengan atau dalam bentuk serbuk. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebelum kita masuk ke sistem pencernaan pada sapi, ada baiknya kita dulu mengetahui bahwa sapi itu mempunyai lambung manusia. Bagian-bagian dari lambung sapi itu ada 4. Makanya sapi itu disebut juga sebagai hewan yang memiliki 4 lambung. Ibu sekarang jelaskan ya. Bagian yang pertama
pertama pada lambung adalah rumen. Rumen atau perut besar. Oh, yang ini, yang Ibu klik ini. Ya, ini rumen, ya. Makanya sapi itu memiliki kalau lihat sapi itu kalau dipotong perutnya besar. Nah, rumen atau biasa disebut perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau protozoa, ya. Kemudian bagian lambung sapi yang kedua adalah retikulum. Retikulum yang ini, retikulum atau perut jala. Kenapa dikatakan perut jala? Karena bentuknya seperti jala atau jaring-jaring, ya. Di retikulum itu tempat terjadinya absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Ya. Jadi kalau sapi itu ya kita tahu ya apa, kecuali mungkin kalau kaleng. Nah, di sini nanti diabsorpsi berarti disaring pada perut jala ini. Benda-benda itu disaring, ya, disaring. Kemudian bagian yang ketiga adalah omasum yang warna merah ini atau perut kitab. Mengapa dikatakan perut kitab? Karena pada bagian ini perutnya itu berbentuk berlapis-lapis. Ya, seperti kitab atau buku berlembar-lembar, ya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan sebelum masuk ke abomasum. Abomasum yaitu perut masam. Nah, kalau dari abomasum itu perut, di sini sari-sari makanan diserap dengan bantuan enzim pepsin, ya, seperti fungsi pada lambung kita sebagai manusia, ya, lambung kita itu memproduksi juga enzim pepsin, makanya abomasum ini dikatakan dengan perut masam, ya. Dari penjelasan tadi akan mengerjakan LKPD ya, melengkapi diagram yang seperti ini, tapi belum terbuka ya, sabar. Lalat. Melengkapi peta pikiran yang ada pada buku kalian halaman 9. Ada juga nanti tuh di LKPD-nya yang Ibu bagikan ya. Tapi ini tidak kelihatan anunya. Gambarnya. Belum kelihatan gambarnya ya. Ya, tunggu dulu gambarnya. Ya, ini ada gambarnya ya. Aduh, kenapa goyang ini? Kalau di sini tidak terlalu jelas ya, karena tapi kalau di buku kalian sama LKPD-nya nanti akan terlalu jelas. Di sini adalah diagram
sistem pencernaan hewan ruminansia. Jadi kalian akan mengisi diagram ini ya dengan mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Proses pencernaan pada hewan ruminansia itu atau di sini sapi, rumput itu dikunyah di mulut. Kemudian masuk ke dalam esofagus. Ya, esofagus itu biasa juga disebut apa anak-anak? Halo anak-anak. Tidur semua mungkin? Masih aktif dikit. Halo, Bu. Halo, Bu. Iya. Esofagus itu apa? Nama lainnya? Nama bahasa Indonesianya? Kerongkongan, Bu. Iya, betul. Sarir, betul. Esofagus itu kerongkongan. Kemudian tadi rumen. Rumen itu tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian proses yang terjadi pada rumen, ada juga tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian mulut. Ya, makanya itu kan memama biak. Jadi dari rumen itu masuk lagi ke mulut lagi. Ya, masuk ke mulut. Ya, di mulut itu proses apa yang terjadi. Kemudian masuk ke retikulum. Retikulum, apalagi tadi? Perut apa lagi tadi kalau retikulum? Siapa yang bisa jawab? Perut besar. Ya. Berarti tidak ada yang perhatikan ya. Retikulum itu perut jalan. Ya. Retikulum itu salah. Kemudian setelah dari retikulum masuk kemana sini? Kalian sendiri cari nanti informasinya. Ya, kemudian yang terakhir turun lagi ke abomasum. Dari abomasum, apalagi abomasum tadi? Ya. Perut apa lagi kalau abomasum? Ya. Perut masam atau perut. Ya, abomasum ini perut masam. Karena kenapa dikatakan perut masam? Karena disinilah yang dikatakan lambung sebenarnya. Ya. Nanti kalian ya lengkapi diagram sistem pencernaan hewan ruminansia ini. Ya, berdasarkan tadi kelompok yang Ibu bagi sebelumnya. Masih ingat kelompoknya ya? Yang pertama tadi itu merpos atau merpatipos, kemudian yang kedua merbal atau kelompok merpati balap, terus yang ketiga merput atau kelompok merpati putih. Ya. Oke. Tugas kalian yang terakhir sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini adalah menggambar sistem pencernaan dari sapi. Gambarnya bisa kalian kerjakan secara berkelompok, tetapi nanti gambarnya individu kalian kerjakan perorangan, ya. Kemudian hasilnya nanti WhatsApp group. Oke, anak-anak sudah mengerti ya? Nanti LKPD-nya Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Kemudian evaluasinya juga ya. Ada linknya, nanti Ibu kirimkan linknya. Ibu kasih waktu 1 hari dalam mengerjakan LKPD. Tetapi untuk gambar yang tentang sistem pencernaan
hewan ruminansia, Ibu kasih kesempatan sampai pertemuan berikutnya. Jadi usahakan gambar sistem pencernaannya pada sapi itu bagus ya. Kemudian kalian kasih namanya di situ, kemudian kelompoknya. Tapi kalian kerjakan gambarnya ini secara individu, ya. Cuma kalian nanti terakan nama kelompoknya di situ, ya. Jadi sebelum Ibu menutup materi hari ini, mari kita menyimpulkan dan merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian yang ketiga, kegiatan apa yang paling mudah atau sulit? Kemudian yang keempat, sikap apa yang dapat kamu terapkan sehari setelah belajar tentang pelajaran hari ini, ya. Oke. Jadi Ibu mau jelaskan lagi sekali lagi bahwa apa yang bisa menyebutkan apa-apa saja yang kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapa bisa sebutkan? Saya, Bu. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, siapa? Sarir. Tentang apa tadi? Organ pencernaan pada sapi, Bu. Oke. Ya, kalau tidak ada, ya Ibu yang kasih kesimpulan ya, bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa makanan sehat itu baik untuk tubuh kita. Makanan dikonsumsi itu harus sehat dan bergizi. Maka manusia dapat